Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kemarin berturut-turut ya ada Virgo terus. Di Senin itu untuk mingguan dalam hal secara general. Di hari Selasa itu ada tambahan untuk karir, keuangan, dan bisnis. Untuk Virgo yang membutuhkan, monggo lihat yang kemarin malam ya, kan ada yang minta tuh, ntar yang minta nggak lihat lagi, udah minta nggak lihat. Oke, so udah dibacain ya karir, keuangan, dan bisnis di minggu ini. Nah sekarang nih Virgo, untuk yang nonton dan udah ikut saya lama, pasti tahu saya suka ngomong ya, bukan sekedar bacain tarot. Saya suka ngomong, terutama untuk sesama Virgo. Saya suka ketawa, iya, untuk menutupi, ya kalian tahu lah ya, Virgo tetap tersenyum walaupun dunia gonjang-ganjing di dalamnya, seperti itu ya. Oke, so untuk yang nggak mau dengerin saya ngomong, monggo skip aja langsung ke tarotnya. Tapi yang saya mau ngomongin ini penting. Kenapa? Karena mungkin terjadi juga di kalian. It happened to me, terjadi pada diri saya sebagai seorang Virgo. Dan ketika saya ngulik, ambil banyak literasi, beberapa literasi, akhirnya saya mengerti apa yang terjadi. So, kejadiannya gini, kemarin itu dari pagi sampai sore itu saya hektik banget, sibuk kerja, dan akhirnya sorenya tuh dengan pasangan saya biasalah suka nongkrong di kafe dan ngomongin apa saja lah sambil makan gitu ya, sambil ngopi. Nah itu happy banget, happynya segitu happy gitu, happynya segitu happy. Dan kayak apa ya bilangnya, euforia gitu. Tiba-tiba pas malam tidur jam 1 terbangun ya, jam 1 terbangun, dan jam 1 jam 2 terbangun, dan nggak bisa balik tidur. Itu melo sampai nangis, dan mikirnya tuh overthinking kemana-mana. Tapi itu saya berhenti sambil bilang gini, ini kok aneh ya, tadi pagi, siang, sore happy, euforia nggak jelas, malamnya tiba-tiba semelo itu ya. Sampai si Pau kucing saya tuh di sebelah nepok-nepok saya mulu, karena saya ngomong sendiri gitu. Saya ditepok-tepok mulutnya kayak jangan ngomong mulu, tidur gitu kali ya si Pau itu ya. Terus karena dia tidur di sebelah saya. Terus akhirnya saya ingat, oh iya ada full moon ya, di weekend ini tuh ada full moon. Karena setiap full moon saya akan ke pura kan untuk sembahyang gitu. Dan memang udah ada jadwalnya bersama pasangan saya mau ke pura untuk sembahyang. Ada full moon, ditambah ada eclipse. Eclipse tuh bulan apa namanya, gerhana bulan gitu. Waduh, saya langsung mikir, nih gara-gara si full moon nih kali ya. Coba saya buka HP Google, langsung buka full moon kali ini itu apa. Dan kalian tahu apa? Full moonnya namanya blood moon in Virgo. In Virgo, blood moon in Virgo, tanggal 13-14 ini full moon in Virgo. Make sense kan? Kenapa moodnya jadi naik turun. So untuk kalian para Virgo sekalian yang mengalami hal tersebut, nggak usah panik, nggak usah overthinking. That's just fenomenal lah ya. Itu ada fenomena alam, full moon, eclipse pula ya, gerhana pula. Jadi itu akan mengaduk-aduk somehow emosi kita, dan kita Virgo. So nggak usah dipikirin ya, setelah tahu nih, makanya saya kasih tahu ya, biar kalian juga ngeh gitu dan nggak emosinya naik turun. So untuk Virgo semua, sehubungan dengan hal tersebut ya, saya akan membacakan tarot kali ini. Dan ada eclipse serta full moon kali ini untuk para Virgo sekalian. Ternyata fokusnya atau dampaknya kepada kita para Virgo adalah consciousness, kesadaran, tiba-tiba nyadar gitu kan, and then healing. So
bagus banget sebenarnya. Consciousness ketika kita menyadari siapa hakikatnya diri kita, apa purpose kita di dunia ini, dan apa yang ingin kita capai, apakah itu sesuai dengan takdir kita atau kita maksain sampai akhirnya keteteran sendiri gitu. Dan healing dari tentu saja masa-masa sulit ya. Ya untuk Oma Mary yang kemarin WhatsApp panjang terus bilang ya sedikit banyak mungkin tentang healing ya. Mohon maaf Oma belum sempat saya bales. Soalnya nih HP saya dua-duanya sibuk banget ya. Nanti saya bales ya Oma ya. So seperti itu ya. Oke, so Oma juga kan Virgo ya. So ya ini pasti berdampak. Tapi nggak usah khawatirin, nggak usah ngerasa kayak kok saya overthinking, kok saya anxiety, kok saya gedandapan. Enggak ya, itu fenomena itu akan berlalu. So nikmati aja prosesnya, tetap tersenyum ya para Virgo sekalian. Lucu nggak lucu, senyumin aja ya. Oke, so saya buka kartunya dalam hal full moon kali ini. Full moon in Virgo dan juga moon eclipse atau gerhana bulan. Ada Queen of Swords, yang ini nggak saya buka secara terbalik ya. Ada The World. Oke, tidak terbalik juga saya bukanya. Ten of Swords. Oke. Ten of Pentacles, keuangan. Queen of Wands. Oke. Yang pertama, Queen of Swords. Kalian tahu lah ya, sebagai Virgo seringkali dihadapkan pada situasi dimana kalian harus memimpin, at least memimpin diri sendiri lah ya. Dan itu jadi repot ya ketika perasaannya Virgo itu lagi kacau balau, lagi naik turun ya kan. Apalagi nih karena si full moon ini gitu. Oke, so apa yang harus dilakukan? Si the moon. Ya, yang terpenting memang intuisinya Virgo yang lagi naik turun ini itu diperkuat. Apakah bisa nih posisinya the moon-nya juga positif kok ya. Intuisi Virgo cepet-cepet sadar, consciousness cepet-cepet nyadar gitu bahwa itu cuma bagian dari kehidupan, satu bagian dari fenomena ya kan, apalagi gitu ya. Jadi walaupun misalnya sempet nih ya ada kegalauan, tapi begitu tahu bahwa oh ini disebabkan oleh fenomena alam yang mempengaruhi emosi, so gunakan intuisi kalian untuk ya meredam itulah. Memang secara ilmiah belum ada pembuktian bahwa full moon itu berpengaruh kepada emosi manusia, tapi penelitian secara psikologi ya, terutama bila memang menyangkut dengan misalnya belief system ya, kepercayaan, kemudian ada adat istiadatnya, kemudian ada ya kalau kepercayaan kan apa yang dipercaya, seperti yang saya bilang tadi, setiap full moon saya dan pasangan saya ke pura untuk sembahyang, dan di sini puranya rame, kalau full moon pasti datang orang-orang sampai malam seperti itu. Nah itu belief ya, so secara belief ya, secara kepercayaan ya, itu ada hubungannya antara full moon dan manusia, human being. Tapi kalau ilmiah kan lebih kayak apa nih hubungannya gitu ya. Oke, so balik lagi ke kartunya. Bahkan ada proposal di sini. Ada Knight of Cups yang datang kepada Virgo saat kalian galau. Mungkin adalah tawaran-tawaran yang menurut Virgo nih, mau diambil apa enggak nih gitu. Ini mau diterusin atau enggak nih? Karena hubungannya dengan apa yang kayak kalian inginkan dan kalian jalani dan sebagai passion kalian Virgo. So ya kayak ini passionnya Virgo nih. Jadi diambil enggak, bingung ya kan. Ada tawaran, enggak ada tawaran, bingung. Enggak, ada yang bilang enggak, saya enggak, belum ada tawaran nih Mbak. Ya belum, mungkin nanti ya, mungkin nanti. Oke. Next, ada the word, ada regeneration.
ada kesempatan yang diberikan untuk Virgo di periode ini. So ya, selama masa-masa kegalauan gara-gara full moon ini justru ada sesuatu yang bisa diregenerasi, jadi dijadikan lebih baik kesempatannya juga. Dan Ten of Swords-nya terbalik, so tidak lagi membuat kalian misalnya tidak bisa ngapa-ngapain atau terjebak di situasi kalian sendiri yang susah untuk keluar dari situ. So ya, jadi ya bagus sih sebenarnya ada kesempatan untuk itu. Nah, Three of Swords, kesempatan dari merubah sakit hati kalian menjadi sesuatu yang jauh lebih baik ya, atau situasi third party situation ya, situasi orang ketiga gitu. Terutama ketika kalianlah yang jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga tuh sakit juga loh ya. Jadi kalian nggak bisa tuh menghujat pelakor atau pembinor atau orang-orang yang mengkhianati pasangannya, karena kalian nggak tahu behind the scene-nya apa nih, di balik itu apa nih gitu. Karena saya yang mengenal satu Virgo yang meninggalkan suaminya untuk mengejar seseorang yang sudah punya pasangan juga gitu, dan nggak mau orang itu, harusnya kan dia setia lah sama suaminya gitu kan. Apalagi si orang tersebut juga udah punya pasangan, so what for ya kan nyakitin diri sendiri. So di third party situation ini, di full moon ini mungkin akan jauh lebih kuat lagi emosinya. Nah, tapi kan tadi ada regeneration, ada the word. Jadi sebenarnya semesta memberikan kesempatan untuk kalian di masa full moon ini untuk apa? Untuk meregenerasi, mengubah, membuat apa yang tadinya nggak benar jadi benar gitu loh, my dear Virgo. Membuat sesuatu yang nggak bagus jadi bagus nanti akhirnya ya Virgo. Nih kartu di tengah, emang masih banyak Virgo yang gini nih, aduh nggak bisa apa-apa Mbak Lucy, gara-gara apa ya, semuanya jadi serba salah. Ten of Swords. Dulu ada teman saya bilang, ini kartu nakutin amat ya, udah 10 pedang nancap semua di badan, mau gimana nih, udah nggak bakalan bisa bangun lagi nih kalau udah kayak gini gitu. Ya kalau dilihat begini gitu kan, tapi kan bacaan tarot itu sebenarnya arti dibalik itu gitu, bukan secara harafiah gambarnya aja, tapi arti dibalik itu. Dan ada hope juga di situ, ada harapan bahwa itu bisa ditinggalkan dengan tadi regeneration ya kan. Oke. Nih ada Four of Wands. Jadi ketika kalian berada di posisi yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain, sakit hati atau terzolimi ya, third party situation apapun itu, sebenarnya ada hope, masih ada jalan yang diberikan semesta untuk kalian, dan kalian tuh bisa ya mengembalikan kehidupan kalian menjadi baik kembali. Aduh Pau, ayo, ini lagi lagi agak gokil si Pau gitu ya. So ada Fourth of Wands nih di sini. So jadi bukan hal yang harus terus-menerus kalian kayak ngelangut di situ and then nggak bisa kemana-mana. Enggak, bisa, masih ada. Look, ini bottom of the decknya regeneration ya. Bottom of the decknya kartu yang regenerasi tadi, the word tadi ya. Defense, Nine of Wands, defense atau melakukan bukan perlawanan ya, kalau defense perlawanan juga ya, atau bertahan lah ya. Tapi yang jelas, masa di masa full moon dan eclipse ini justru ada tadi yang dibilang apa, kesempatan untuk Virgo untuk healing ya. Consciousness and healing. Jadi menyadari keadaan kalian yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Kesadaran kalian tuh yang ya sebenarnya saya kalau melakukan ini nih salah nih gitu. Kalau bertahan di sini terus dan nggak memperbaiki diri ya terus menerus salah.
ya udah kalianlah yang bisa mempertahankan keadaan yang tadinya baik terus jadi nggak baik, ya kembali lagi baik gitu. Kalian yang tahu masing-masing ya posisinya, tapi ini kesempatan buat saya. Eclipse dan full moon yang sekarang, blood moon in Virgo, itu benar-benar kesempatan, sebuah kesempatan untuk kita para Virgo bebenah. Jadi nggak cuma ngelangu terus kepikiran, anxiety, enggak, tapi justru untuk bebenah, untuk regeneration, bebenah, apapun itu, please Virgo, yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa. Masing-masing punya pendapat dan jalan hidup masing-masing. Monggo silahkan diikuti kalau memang mau dan menurut kalian cocok ya. Yang enggak berarti nggak resonate, nggak apa-apa. Oke? Masalah keuangan juga nih, Ten of Pentacles ya, keuangan tapi hubungannya dengan keluarga ya, itu juga bikin runyam di hidupnya beberapa Virgo ya. Mungkin apa ya, tuntutan dan lain sebagainya. Prince of Pentacles-nya terbalik, beberapa Virgo ngerasa udah kerja keras sendiri, nggak didukung, tapi kok masih begini-begini aja. Kalau ini nih mau ngaku, kalau yang semalam saya pikirin nih gini, ada umur sudah segini keadaan masih kayak gini. Gimana nanti? Tuh pikirannya kayak gitu. Sama lah ya, berarti kan ujung-ujungnya apa? Karir, keuangan, dan bisnis juga gitu ya. Karena in a way sampai sejauh ini saya masih mengusahakan hidup sendiri kan, maksudnya masih bekerja gitu, bukan ya memang saya punya pasangan, tapi maksudnya saya belum berkepikiran untuk berhenti bekerja, jadi masih melakukan untuk take care hidup saya dan juga keluarga juga. Misalnya ibu saya yang tinggal punya ibu kan, bapak udah gak ada, kemudian ya mikirin masih anak saya segala macam gitu ya, padahal dia juga udah punya keluarga, jadi kayak masih mikirin itu. Nah, udah pun mengusahakannya sedemikian rupa, tapi masih jadi pemikiran gitu. Nah, ini kartunya apa nih? Gratitude, Nine of Pentacles. Nggak usah khawatir my dear Virgo, di periode full moon di Virgo, in Virgo, and moon eclipse ini justru emang kesempatannya dibuka selebar-lebarnya untuk para Virgo memikirkan hal itu. Nggak sekedar memikirkan, tapi mendapatkan kesempatan dari semesta untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Itu satu, meregenerasi hidup kalian, itu dua, dan selanjutnya yang mengikuti itu ya tentu saja hal-hal yang berhubungan dengan hidup kalian masing-masing dan apa yang kalian fokuskan dan juga tujuan hidup kalian. Consciousness and healing, harus diingat itu ya. Ini kesempatan ya. Ini belum full moon-nya nih, belum full moon, ini baru menujuknya. Tapi ini adalah masa di mana kalian punya kesempatan untuk menyadari esensi diri kalian, apa yang sudah kalian lakukan, karma kalian, and then healing. Ya, berdamai dengan diri sendiri tuh bukan cuma penerimaan diri aja, ya wes pasrah, enggak gitu. Tapi juga ketika orang melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu tentang kita nggak perlu ngasih tahu pembenarannya, kayak membela diri, kasih tahu klarifikasi, nggak penting. Bodoh amat mereka ngomong apa gitu loh. Itu loh yang dinamakan healing. So kita juga bisa akhirnya menerima diri kita sendiri apa adanya, bukan ada apanya. Oke, Virgo. Lanjut, yang terakhir ada Queen of Wands di sini.
Ini ada black cat-nya di sini. Ada black magic. Nggak begitu. Ya, tapi itu ada sesuatu hal yang memang something dark di beberapa Virgo masih nutupin aja hidupnya. Something dark bisa apa aja. Ya, karena ini general reading, saya nggak bisa secara spesifik. Tapi memang something dark still menutupi beberapa Virgo. Dan akhirnya kebahagiaannya jadi susah datang. Padahal ya, jika kalian bisa mencari terang itu, the sun is about the light, kan, terang, ya kan, terang menjadi sebuah kebahagiaan. Jika kalian keluar dari kegelapan tersebut yang melingkupi hidup kalian, dan kebahagiaan menjadi milik kalian, tentu saja. Nah, balik lagi ke hubungannya dengan full moon dan eclipse ini adalah kesempatan kalian untuk keluar dari the darkness itu dan mendapatkan terang serta kebahagiaan, gitu loh Virgo. Competition, 5 of Wands, terutama yang masih struggling dengan berkompetisi ya. Kompetisinya sama siapa nih Mbak Lucy? Kalian tahu nggak, perang terberat adalah perang kepada diri sendiri, dengan diri sendiri. So, ini kompetisi dengan diri kalian sendiri Virgo. Mau nggak menyingkap kegelapan itu, mengganti dengan terang, keluar dari kegelapan itu menjadi terang, ya kan, dan berbahagia dengan siapapun kalian, apapun yang kalian lakukan di dunia ini. Yang tentu saja harusnya memberikan karma baik untuk diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri, mencintai diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, dan tentu saja juga memikirkan sekitar, karena bagaimanapun harus kita sekitar, ya kan? Yang pertama kita tuju tentu saja yang di atas atau Sang Pencipta, gitu ya. Oke. So, sebagai penutup, saya nggak pakai yes or no nih kali ini. Sebagai penutup aja, saya berikan pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Saya ulang untuk kesekian kalinya, ini adalah kesempatan kalian untuk healing, ya, dan consciousness atau kesadaran, menyadari esensi kehidupan kalian masing-masing para Virgo, ya. Opportunity and change. Saya omong kartunya memberikan klarifikasi. Opportunity, kesempatan, change, perubahan, berubah. So, ini kesempatan bagus banget. Jadi kalau kalian seperti saya, tiba-tiba mood change, naik turun gak karuan, dari happy jadi sedih, dari happy jadi galau, ya. Jangan itunya yang dipikirin, tapi pikirin ini, opportunity, kesempatan untuk melakukan perubahan dalam hidup Virgo masing-masing, ya. Tetap pada jalurnya, on the right path, on the right track. Gak usah ke kanan ke kiri, buat apa? Hidup tuh cuma sekali, terus mau berada di kubangan yang gak jelas itu terus gitu. Jangan dong Virgo, jangan ya. Saya sedih loh kalau ada Virgo yang seperti itu, ya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye bye.